ada 3 wajah. Wajah yang pertama, 3 wajah itu maksudnya 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qala fil disebutkan dalam kitab Al Imam Syafi'i, yajibu an kulli yaumin muddun minat ta'am. Wajib satu hari membayar 1 mud wa huwa shahih. Inilah pendapat yang saya pakai. Maka saya kalau ditanya, Ustadz, ibu hamil dan menyusukan anak bagaimana kalau tak puasa? Diqadha kalau hanya tak puasa karena dirinya maka qadha saja. Tapi kalau kena anaknya maka kena qadha dan fidyah. Apa dasar Ustaz Abdul Somad itu memberat-beratkan? Saya mengambil dari mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab yang lain. Kita tak perlu pakai mazhab ini, langsung ke Quran dan Sunnah. Berartinya imam mazhab kelima. Kalau ambo masih membaca kitab mazhab sampai kini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Qala Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nusikhat hadhil ayah. Ayat ini dimansuh. Wa baqiyat lisyaikhil kabir wal ajuz. Maka orang tua renta, wal hamil wal murdi, orang hamil dan menyusukan, idza khafata, kalau dia khawatir anaknya, aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan, maka dia berbuka dan memberi makan orang miskin. Wasani, pendapat yang kedua, innal kafarata mustahabbatun, wajib mengqadha dan membayar fidyahnya mustahab, dianjurkan. Ghairu wajibah, tak wajib. Ghairu wajibatin, tak wajib. Wa huwa qaulul Muzani, itu pendapat Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i punya beberapa murid. Yang pertama Imam Al-Muzani, yang kedua Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' itulah yang menulis kitab Ar-Risalah, Imam Al-Muzani. Li'annahu iftarun bi'udhrin, karena dia membatalkan puasanya karena ada uzur. Falam tajib fil kafarah, maka dia tak wajib membayar fidyah. Ka iftaril marid, sama seperti berbukanya orang yang sakit. Wasalith, pendapat yang ketiga, yajibu 'alal murdi' dunal hamil, yang menyusukan saja yang wajib mengqadha dan bayar fidyah. Adapun yang hamil tidak wajib. Li'annal hamil, karena orang yang hamil, aftarat lima'nan fiha fahiya kal marid, karena yang hamil itu membatalkan karena anak yang ada dalam dirinya. Wal murdi aftarat limun fasil, sedangkan orang yang menyusukan anak dia membatalkan puasanya limun fasil anha, karena ada unsur yang terpisah darinya, anaknya udah keluar. Sedangkan hamil anaknya masih di dalam. Sedangkan yang menyusukan munfasil, anak itu udah keluar dari dirinya. Fawajaba 'alaihal kaffarah, maka dia wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam. Sehebat Imam Nawawi pun ujung-ujungnya wallahu a'lam. Dan kalau kita tengok ulama itu menjawab dulu baru wallahu a'lam, bukan wallahu a'lam dulu. Boya, apa pertanyaan kau? Tradisi ulama dulu wallahu a'lam. Memang iya wallahu a'lam, tapi dijawabnya dulu baru wallahu a'lam. Terakhir, wa kanal ulama, para ulama dulu, yubazziluna juhudahum, mengerahkan segenap kemampuan mereka lil ibadah, untuk beribadah, liya'khudhul fursah, untuk mengambil kesempatan, wal barakata barakah fil awqatil muayyanah, dalam waktu-waktu tertentu. Wa ruya an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya beberapa murid namanya Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak. Ini yang banyak meriwayatkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dari Mujahid, annahu kana yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatin. Imam Mujahid murid Ibnu Abbas menghatamkan Quran setiap Ramadan, satu malam sekali khatam. Wa qala Rabi', Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, Rabi' murid Imam Syafi'i. Kata Imam Rabi', kana Syafi'i yahtimul Qur'an fi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. 30 kali malam, 30 kali siang. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi buat kita insyaallah. Imam Mujahid 1 kali khatam, berarti sebulan 30 kali. Imam Syafi'i 60 kali khatam.
dan riwayatnya diambil dari kitab yang terpercaya. Yang paling ketat dalam ilmu hadis namanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Begitulah para ulama dulu. Inilah yang dapat saya